Ya, kembali lagi pada kelas PJOK, di mana pada kelas ini kalian bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan seputar olahraga. Baiklah, hari ini kita akan memulai materi kita selanjutnya, yaitu perkembangan tubuh remaja. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perkembangan jasmaninya. Untuk itu, supaya tidak ketinggalan, tetap saksikan video ini dan jangan di-skip-skip. Terima kasih. Yo guys, tekan tombol subscribe ya. 5, 4, 3, 2, 1. Yaps, thank you. Baiklah, perkembangan jasmani. Ya, perkembangan jasmani seseorang itu ada dari tingkat anak kecil ya atau balita. Setelah itu remaja ya. Bisa kalian lihat di sini. Ini adalah balita ya. Ini anak-anak, remaja ya, hingga dewasa. Ya. Nah, pada saat pertumbuhan atau perkembangan jasmani ini ya, bisa kalian lihat ukuran tinggi badan dari balita, anak-anak, remaja hingga dewasa. Bisa kalian perhatikan pada gambar ya. Nah, dan ini tentunya mengalami proses yang akan dilalui setiap manusia sesuai berdasarkan umurnya masing-masing. Oke, kita lanjut. Nah, sejak lahir jasmani seseorang terus tumbuh dan berkembang, baik dalam bentuk badan dan ukuran-ukuran badannya, maupun dalam daya kerjanya. Pertumbuhan dan perkembangan ini berjalan terus sampai seseorang menjadi dewasa, ialah pada umur sekitar 25 tahun. Akan tetapi, perkembangan jiwa seseorang, diantaranya perkembangan kecerdasan, seseorang mungkin masih dapat berlangsung terus sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor atau keadaan, seperti berikut ini. Yang pertama, faktor keturunan. Bila orang tuanya bertubuh besar, mungkin sekali anak-anaknya juga besar-besar. Kalau orang tuanya pandai, anaknya juga cerdas. Walaupun hukum keturunan atau hukum genetika tidak selalu dapat demikian halnya. Lanjut ke nomor 2. Faktor pembawaan. Misalnya sewaktu anak di kandungan sudah memiliki kelainan-kelainan fisik atau jaringan otak yang tidak sempurna dan macam-macam jenis lainnya. Yang ketiga, faktor luar. Nah, hal ini penting diperhatikan karena akibat faktor keturunan dan pembawaan manusia tidak dapat berbuat banyak, maka manusia pada hakikatnya dapat mengendalikan faktor luar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan jasmaninya. Jadi maksudnya di sini adalah apabila seorang anak yang faktor keturunan dan faktor pembawaannya itu mengalami kekurangan, kita bisa bantu dari faktor luar. Ya, faktor luar yang dimaksud ini adalah perhatian terhadap anak tersebut, supaya anak ini bisa mengontrol ya dan mengendalikan faktor yang keturunan dan pembawaan tersebut. Ya, baiklah kita lanjut. Faktor luar yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut. Yang pertama, keadaan gizi. Kualitas gizi manusia sejak di dalam kandungan dan pada masa-masa pertumbuhan selanjutnya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jasmani dan kecerdasan. Para ahli berpendapat bahwa kekurangan protein atau zat putih telur pada waktu anak-anak dapat mempengaruhi pertumbuhan kecerdasannya. Yang kedua, gangguan kesehatan. Anak-anak yang sering sakit tentunya akan terganggu pula pertumbuhan badannya. Lebih-lebih penyakit yang menahan. Yang nomor 3, rangsangan. Dengan latihan-latihan jasmani atau berolahraga jasmani, akan dirangsang untuk tumbuh menjadi lebih kuat dan sehat. Orang-orang yang kurang gerak jasmaninya akan menjadi lemah dan tidak tahan menghadapi serangan berbagai penyakit. Nah, sekali lagi Bapak ingatkan untuk kalian yang jarang berolahraga itu akan mendapatkan
dampak negatif seperti yang dibilang pada poin nomor 3. Jadi, saya sarankan agar kalian tetap rajin berolahraga ya anak-anak. Baiklah, kita lanjut. Nah, di sini ada tabel 1 yaitu hubungan antara umur, berat badan, dan tinggi badan untuk anak di Indonesia. Oke, Bapak buka gambarnya. Nah, gambar tabel ini ya bisa kalian lihat seorang anak atau manusia yang bertumbuh dan berkembang sejak ia lahir. Ya, dari umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai dengan 16 tahun. Nah, pada manusia yaitu ada gendernya juga, yaitu laki-laki dan perempuan. Tentunya kalian pasti tahu ya. Oke, nah pada laki-laki, berat waktu lahir itu adalah, bisa kalian lihat di sini, 3,0 dalam hitungan kilogram. Tinggi badan 50 cm. Ya. Dan beratnya itu 3,0 kg untuk perempuan, tinggi badan 50 cm. Ya. Nah, perhatikan pada umur 10 tahun. Ya. Kalau di umur 10 tahun, berat badannya itu 22,0 kg. Tingginya 125,1 yang laki-laki. Dan kalau yang perempuan itu lebih rendah sedikit tinggi badannya dibanding laki-laki, yaitu 21,9 dan tingginya mencapai 125,9 cm. Ya. Dan pada usia 16 tahun, ini biasanya pada usia 16 tahun ini kelas 3 SMA atau 2 SMA. Jadi secara normalnya atau secara idealnya itu berat badan untuk anak laki-laki yaitu 43,3 kg tentunya ya. Dan tinggi badannya 157,2 cm. Kalau yang perempuan 42,5 kg dan tinggi badannya 152,2 cm. Nah, setelah kalian melihat dan memahami isi tabel ini, maka selanjutnya akan ada tugas dari Bapak ya. Bapak bacakan dari yang pertama. Tuliskan di buku tugasmu sesuai dengan kategori yang ada di slide sebelumnya, baik itu umur per tahun, jenis kelamin, berat badan per kilogram, dan yang terakhir tinggi badan per sentimeter. Nomor 2, jika sudah ditulis, lalu fotokan tugas tersebut dan kirimkan melalui aplikasi Google Classroom untuk saya nilai. Dan yang terakhir adalah usahakan data yang kamu tulis tidak rekayasa. Tulis dan ukur sesuai dengan bentuk tubuh kamu. Karena dengan begitu, kamu bisa menyesuaikan bentuk tubuh kamu sesuai dengan umur dan jenis kelamin kamu. Jadi apabila di rumah tidak ada alatnya untuk mengukur tinggi badan, kalian bisa pakai penggaris ya. Terus di dinding bisa diukur berapa kira-kira jarak dari tinggi badan itu dari tumit sampai ujung kepala, baru tandai dan ukur pakai penggaris. Ya. Kalau untuk berat badan di rumah tidak ada kilogram, mungkin kamu bisa mengunjungi puskesmas terdekat atau klinik terdekat. Jadi kamu bisa pinjam timbangannya. Saya rasa tidak sulit untuk itu ya nak ya. Oke. Jika kalian sudah memahami materi dan tugas yang saya sampaikan, maka kita akhirilah pertemuan kita hari ini dan akan kita lanjut pertemuan minggu depan. Jadi supaya kalian tidak ketinggalan, tetap terus ikuti materi dari saya. Oke, saya tutup dengan terima kasih.